Pembangunan daerah ke depan perlu dan penting untuk dipersiapkan dengan baik. Hal itu agar pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan rencana pembangunan tersebut, tentu diperlukan partisipasi semua pihak, tak terkecuali dari unsur media. Fokus Group Discussion atau FGD digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Madiun untuk menghimpun saran dan masukan para awak media terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045 di ruang rapat Bapelitbangda Kota Madiun. Kepala Bapelitbangda Kota Madiun Suwarno mengatakan, berbagai data terkait Kota Madiun saat ini dan target rencana yang ingin dicapai di 2045 mengemuka salah satunya terkait Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM Kota Madiun saat ini ada di angka 83,71. Capaian itu menempatkan Kota Madiun di urutan ketiga capaian IPM tertinggi di Jawa Timur. Dalam RPJPD tersebut, Pemkot Madiun menargetkan capaian IPM mencapai 84,19 di 2025 dan 90,8 di 2045. Jadi dalam mengukur kemiskinan, BPS itu menggunakan azas domisili, tidak azas KTP ya. Tapi azas domisili. Misalnya pada saat mitra BPS survei ke lokasi, dia berada di wilayah Kota Madiun. Walaupun penduduk bukan Kota Madiun, dia domisili di Kota Madiun dalam keadaan di parameternya masuk kategori miskin, itu masih masuk miskin di Kota Madiun. Nah, kalau misalnya BPS itu menggunakan data dari penduduk Kota Madiun, insya Allah kemiskinan Kota Madiun sudah selesai dengan berbagai program dari pemerintah. Bantuan langsung tunai, baik dari APBD provinsi maupun APBD kota maupun APBN, itu kan ada. Selesai sebenarnya dari ukuran itu. Nah, kita secara aturan kan tidak boleh untuk melarang mereka ya, karena memang kita NKRI. Nah, kita upayakan memberitahu ke masyarakat, misalnya kemiskinan kita itu katakanlah belum turun, ya karena faktor itu. Bukan berarti pemerintah nggak gerak. Saya gambarkan tadi, pada saat Reksosek kemarin di 2023 ya, itu kalau kita tidak nanya ke FKP, ke Forum Konsultasi Publik, maka kemiskinan di kota itu akan tambah banyak. Karena apa? Yang tidak masuk kategori miskin, karena orientasinya biar dapat bantuan ya, akhirnya dimasukkan ke miskin. Pada saat itu kita minta verifikasi ulang. Akhirnya kita terkendali lah, turun walaupun 0,2 digit ya. Suwarno tak menampik masih adanya bidang yang perlu untuk ditingkatkan. Seperti dari bidang perdagangan yang dinilai ada penurunan, Suwarno juga menyebut menurunnya bidang perdagangan di Kota Madiun karena sejumlah faktor. Mulai dari aksi boikot dari konflik Palestina-Israel, berakhirnya masa kontrak Carrefour di Kota Madiun, dan juga faktor jual beli online. Biarpun begitu, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun tetap bagus karena sektor yang lain tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Andi Hirtana, Madiun, Sakti TV.